Seluruh undangan terlebih dahulu memasuki gedung gereja. Posisi mempelai laki-laki berada di sebelah kanan. Pihak keluarga menyerahkan mempelai berdua kepada pihak majelis jemaat untuk dilaksanakan pemberkatan nikah dan majelis jemaat menerima kedua mempelai. Silakan kepada Bapak Roy. Atas nama keluarga, kami menyerahkan anak kami, Justina Susanti dan Nanang Agus Widodo, untuk diteguhkan dan diberkati menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Getsemani Balikpapan, kami menerima Saudari Justina Susanti dan Saudara Nanang Agus Widodo untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga dipersilahkan memasuki ruang gereja. Mempelai laki-laki bersama kedua orang tua memasuki gedung gereja. By my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the people, your box and mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Oh my love, can this really be that someday you walk down in us with me? Let it be that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see us now, your head in my hand. This is the house, this is the moment, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Orang tua memasuki gedung gereja. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret
Saudara Nanang Agus Widodo, kami akan menyerahkan anak kami, Justina Susanti. Kiranya Engkau akan menjaga dia dan merawat dia selalu dalam kasih dan ajarannya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudari kita Justina Susanti dengan saudara Nanang Agus Widodo. Kita masuk kepada potum dan salam. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mempelai dan sidang jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Menyambut sukacita ini, kita bersama-sama melantunkan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Ku angkat tembang
Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur atas hari ini. Di mana ya Tuhan, karena kasih kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa ya Tuhan di dalam kehidupan kedua mempelai bersaudara, yang di saat ini ya Tuhan, mereka hadir di hadapan hadirat Tuhan di gereja ini. Atas kasih Tuhan yang telah mempertemukan mereka, mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan kudus pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, terima kasih atas semua kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara kami ini. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkati ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Dan ya Tuhan, biarlah ini juga menjadi berkat bagi mempelai berdua. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Dan ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga seluruh keluarga yang boleh dengan bersuka cita menghantar mempelai berdua pada saat ini. Biarlah berkat dan kasih karunia Allah menyertai mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Allah kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita pada saat ini mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Eklesia. Disilakan. melayani Tuhan selalu.
yang lama hilang, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih kepada vokal grup Eklesia, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu menyerahkan pada saat ini ya Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, dikala kami pada saat ini ya Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, teristimewa Tuhan, yang menjadi dasar kehidupan pernikahan, terkhusus ya Tuhan dalam kehidupan keluarga yang baru dibangun pada hari ini, keluarga yang pada saat ini ya Tuhan akan diteguhkan dan diberkati nikahnya di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sertai kami ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Mempelai yang dikasih Tuhan dan keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan dan jemaat Tuhan yang berbahagia. Setiap kita atau setiap orang yang memasuki kehidupan pernikahan tentu mendambakan pernikahannya kokoh, mendambakan pernikahannya langgeng, mendambakan pernikahannya itu kuat. Dan itu merupakan impian semua orang. Dan ketika kita berbicara tentang pernikahan, otomatis untuk sampai kepada pernikahan yang kokoh, pernikahan yang langgeng, pernikahan yang kuat itu tidak mudah. Layaknya membangun sebuah rumah, demikian juga dalam kehidupan pernikahan. Sama halnya membangun sebuah rumah. Kalau kita dalam membangun sebuah rumah, pada umumnya kita akan membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Demikian juga dalam kehidupan pernikahan, bahwa pernikahan harus dipikirkan secara matang. Begitupun juga bukan hanya sampai dipikirkan secara matang kalau kita membangun rumah, tetapi juga kita supaya hasil nanti dalam bangunan itu hasilnya bagus, maka kita juga akan memilih bahan-bahan bangunannya yang juga bagus, yang juga kuat. Begitu. Begitupun juga dalam kehidupan pernikahan.
Dan juga ketika kita membangun rumah, kita juga supaya rumah itu kokoh, tahan badai dan sebagainya, maka juga harus memiliki pondasi yang juga kuat. Pondasi yang kuat kalau tidak diimbangi dengan pilar yang kuat juga sama. Tapi pondasi yang kuat, pilar yang kuat supaya kokoh menahan apa yang ada di atasnya begitu. Dan juga setelah selesai dibangun maka akan nantinya supaya dia terlihat cantik, minimalis dan sebagainya, maka perlu ada variasi, dekorasi dan sebagainya dalam rumah itu. Artinya bahwa membangun rumah saja tidak cukup dalam satu hari. Untuk merencanakannya saja memerlukan waktu yang panjang sampai dalam pelaksanaannya, sampai penyelesaiannya. Dan bukan hanya sampai pada tahap penyelesaian, tetapi rumah itu supaya dia tetap bagus, tetap awet, maka tetap harus dibersihkan, dirapikan, ya, direnovasi dan sebagainya. Nah, kalau begitu di dalam membangun rumah, apalagi dalam membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu tidak jadi dalam satu hari. Tidak jadi dalam satu hari. Tetapi selalu berlangsung ke depan. Begitu. Dan mari kita bersama-sama memahami bagaimana pernikahan itu bisa kokoh, bisa kuat, bisa langgeng. Berdasarkan firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Pada saat ini bagaimana Yesus menyampaikan apa yang telah Ia sampaikan dalam nas yang kita baca tadi tentang pernikahan. Ketika pada saat itu banyak orang Farisi yang mencobai dia untuk menanyakan boleh tidak di dalam kehidupan orang ketika dia sudah menikah itu bercerai. Yesus mengatakan tidak. Dari mana Yesus mengatakan hal itu dasarnya? Yesus mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-6, sebab pada awal mula, awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lanjut dengan ayat yang ke-8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus di sini? Yesus menyatakan bahwa dari sejak awal penciptaan Allah lah yang telah mengatur pernikahan itu sendiri, dan Allah lah yang seperti yang dikatakan bahwa yang memberikan pasangan yang sepadan. Terus pada saat penciptaan untuk manusia Adam pada saat itu Allah yang berinisiatif memberikan pasangan yang sepadan menurut Allah, dan Allah juga yang mempertemukannya, Allah juga yang mempersatukannya. Dan ketika saudara berdua pada saat ini ada di tempat ini dalam rangka melangsungkan pernikahan ini, tentu ini bukan karena kalian berdua saja, tetapi jauh di atas semua itu semuanya karena Allah. Allah lah yang memberikan pasangan yang sepadan untuk saudara, sepadan menurut Allah gitu ya. Allah yang memberikan pasangan yang sepadan, Allah juga yang mempertemukan, Allah juga yang mempersatukan pada hari ini. Semuanya karena Allah. Dan juga yang diinginkan oleh Allah dalam pernikahan seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam nas ini, ketika dilangsungkannya sebuah pernikahan, maka mempelai atau kedua insan hidup di dalam satu kesatuan yang utuh. Hidup di dalam satu kesatuan yang utuh, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi satu kesatuan yang utuh. Artinya di situ bahwa di dalam kehidupan rumah tangga ada suatu kesatuan yang dikatakan kesatuan ini sangat harmonis. Dan di antara suami dan istri tidak lagi menyatakan aku dan kau, tetapi tidak ada lagi kata-kata kau dan aku, tetapi kita. Karena di situ ada suatu hubungan yang sangat harmonis sekali, sangat intim sekali. Dan perlu kita ingat bahwa ketika dikatakan di situ, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ketika dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kita memahami bahwa ketika seseorang
sudah berani meninggalkan rumah untuk meninggalkan ayahnya dan ibunya, tentu di sini mau menyampaikan bahwa ada kesiapan yang seperti yang dikatakan tadi, kematangan baik itu dari segi fisik, kedewasaan fisik, kedewasaan iman, kedewasaan juga dalam mental, bahkan juga siap bertanggung jawab secara ekonomi kepada pasangan atau keluarganya yang baru dibangun, begitu. Dan juga dalam nas ini yang menyatakan kepada kita sekalian bahwa Allah sendiri yang telah memberkati pernikahan itu. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang suci yang harus dijaga sepanjang hayat. Kenapa dikatakan pernikahan itu adalah perjanjian yang suci? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa dari sejak awal Allah lah yang menciptakan pernikahan dan dia diikat dalam nama Allah. Ikrar perjanjiannya itu di dalam nama Allah. Artinya tanggung jawabnya itu kepada Allah. Karena itu Allah tidak menginginkan adanya perpisahan atau perceraian di dalam sebuah pernikahan, tetapi Allah menginginkan kesatuan utuh itu langgeng kekal selama-lamanya dalam kehidupan pasangan suami istri. Karena itu seperti yang dikatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka dalam hal ini pernikahan Kristen adalah seperti yang dikatakan pernikahan yang suci yang tidak boleh dicemari dengan apapun, dan oleh sebab itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan juga penting untuk kita ingat bahwa mempelai berdua dan kita semua hidup di tengah dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan tantangannya dan sebagainya, penuh juga dengan segala godaannya. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka supaya pernikahan itu langgeng di tengah dunia ini, supaya pernikahan itu kokoh di tengah dunia ini, maka mari semua pasangan termasuk mempelai berdua saling menghormati ikatan pernikahan itu. Ingat bahwa ikatan pernikahan itu suci, ikatan pernikahan itu kudus, tidak boleh dicemari dengan apapun. Dan mari bukan hanya satu pihak tetapi kedua pihak yang menjadi satu itu tadi sama-sama menghormati ikatan pernikahan itu, jaga pernikahan itu dengan kesetiaan yang tidak pernah bertepi di dalam kehidupan berumah tangga. Ingat, kesetiaannya tidak pernah bertepi. Seperti kasih Yesus yang tulus kepada kita, demikian juga kasih kita kepada pasangan kita tanpa menuntut balas. Dan juga bangunlah sebuah rumah tangga juga di dalam apa yang dikatakan saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran. Niscaya dengan demikian rumah tangga itu tetap akan langgeng walaupun seperti yang dikatakan tadi di tengah-tengah tantangan dunia ini. Mempelai berdua yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan saudara berdua bahwa pernikahan saudara berdua senantiasa di dalam berkat dan pelindungan Allah, dan senantiasa rawat, renda, cinta kasih di antara kalian berdua sampai akhir hayat. Niscaya dengan demikian berkat Tuhan akan senantiasa mengalir. Dan jangan lupa, jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dalam menjalani hidup, tetapi tempatkan Yesus di tempat yang teratas atau yang menjadi nahkoda dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh menjadi dasar kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan segenap firman-Mu yang boleh ditaburkan boleh berakar kuat dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan pada saat ini Engkau memberkati mempelai berdua yang pada saat ini akan diteguhkan dan diberkati nikahnya di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berdua ya Tuhan akan mengucapkan ikrar janji suci mereka di hadapan Allah dan jemaat Tuhan pada saat ini, teguhkan hati mereka. Dan biarlah mereka boleh memegang janji suci mereka ini sampai akhir hayat mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Amin.
Kita masuk ke dalam pelayanan pernikahan, penetapan nikah dan arti nikah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, dan suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga yang atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Untuk meneguhkan perjanjian saudara, Bapak dinikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berdiri dan berjabat tangan, serta mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan ikrar janji suci pernikahan antara mempelai pria Saudara Nanang Agus Widodo dengan mempelai perempuan yaitu Saudari Yustina, yang akan mereka ikrarkan di hadapan Allah dan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Karena itu, untuk menjadi saksi atas janji suci ini, kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Janji suci mempelai pria. Saya, Nanang Agus Widodo, mengambil engkau, Yustina Susanti, dan saya berjanji saya menjadi istriku, dan saya berjanji akan menjaga dan mengasihimu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Demikian ikrar janji suci mempelai pria. Dan kita akan bersama mendengarkan ikrar janji suci mempelai perempuan. Saya, Yustina Susanti, mengambil engkau, Nanang Agus Widodo, menjadi suamiku, dan saya berjanji akan mengasihi dan memeliharamu dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Yustina Susanti telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Maka saya meneguhkan nikah saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh.
Jemaat Tuhan, kita sama-sama menyaksikan memasang cincin mempelai perempuan. Kesetiaan untuk menghormati. Sekarang kita akan menyaksikan mempelai perempuan memasang cincin kepada mempelai pria. Untuk menghormati. Mempelai berdua boleh menghadap ke depan dan berlutut. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan. Dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan-Mu, dalam persekutuan dengan jemaat-Mu dan dalam pelayanan kasih-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan pernikahan ini yang baru dibangun pada hari ini, yang akan mereka bina dan akan mereka rawat bersama sepanjang hayat mereka. Roh Kudus Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah ya Tuhan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan menyertainya. Kasih dan damai Allah senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami menyerahkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, disilakan duduk. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan mempelai pria untuk membuka cadar mempelai wanita atau mempelai perempuan, dan setelah itu mempelai pria boleh memberikan ciuman kudus kepada mempelai perempuan. Boleh dirapikan dulu belakangnya. Iya. Pelan-pelan saja. Rapikan belakang. Iya.
saudara berdua telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara berdua telah sah di hadapan Allah dan sidang jemaat Tuhan. Dan pada saat ini saudara berdua boleh bertukar tempat duduk, perempuan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Boleh duduk dan boleh duduk kembali. Penyerahan Alkitab dan kartu nikah oleh Majelis Jemaat, dan pada saat ini diserahkan oleh Bapak Penetua Kamanang Jaya selaku Ketua 1 MPH Majelis Jemaat. Kita bersama-sama akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya yang telah mempersatukan kedua saudara kita di dalam pernikahan kudus pada saat ini, dengan mewujud nyatakannya di dalam persembahan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur dikumpulkan, jemaat Tuhan boleh menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, bait yang pertama dan yang kedua. Untuk mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, kami undang mempelai dan jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk, mempelai berdua juga disilahkan duduk. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah untuk saudara kita Nanang Agus Widodo dengan saudari Justina Susanti telah selesai, dan kita masuk ke acara selanjutnya. Kami serahkan kepada MC.
Kedua mempelai akan sungkem dan mohon doa restu kepada kedua orang tua, dimulai dari orang tua mempelai wanita. Persilahkan secara bergantian, setelah dari orang tua mempelai wanita, kemudian kepada orang tua mempelai pria. Doa dan restumu kini ku nantikan, penuh rasa kasih dan murni. Doa dan restumu cahaya hidupku, pelita biru ketepian, terkadung gelisah gelombang menderai, belai kasih-Mu tak kunjung ku rasakan. Doa dan restu-Mu, harapan abadi, siang malam rinduku nanti. Doa dan restu-Mu kini ku nantikan, penuh rasa kasih nan murni. Doa dan cinta-Mu cahaya hidupku, pelita bidu ketepian, terkadung gelisah gelombang menderai, belas kasih-Mu tak kunjung ku rasakan. Doa dan restu-Mu, harapan abadi, siang malam rinduku nanti. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan sekaligus undangan dari pihak keluarga kepada Bapak Slamet Christian Mape, dipersilakan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam. Di hari yang berbahagia ini, dengan rasa syukur dan terima kasih kehadirat Bapa di sorga atas terlaksananya ibadah pemberkatan pernikahan kudus anak kami, Nanang Agus Widodo dengan Justina Susanti. Kami keluarga dan kedua mempelai mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Pendeta Yuli Pinai Penyang STH, Majelis Jemaat GKE, juga kepada organis, song leader, multimedia, kerabat, teman, dan para undangan yang telah hadir dan mendoakan dalam ibadah pemberkatan pernikahan kudus anak kami. Kiranya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Tiada kata yang sempurna untuk kami ungkapkan rasa syukur, bahagia, dan bangga kami atas pernikahan anak kami. Karena telah melaksanakan kerinduan kami sebagai orang tua untuk menghantarkan anak kami membentuk suatu keluarga baru yang meneruskan generasi kami. Kedua ananda yang terkasih, dalam mengarungi bahtera rumah tangga bukan tanpa persoalan. Ingatlah, tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa persoalan. Sebagai orang tua yang telah lebih dahulu mengalaminya, saya ingin katakan bahwa justru lewat persoalan tersebut kita akan dibentuk sebagai pribadi yang semakin dewasa dalam iman. Seni dalam pernikahan adalah ketika kita mampu mengatasi berbagai persoalan dalam rumah tangga kita. Ketika suatu persoalan datang, tidak perlu saling melemparkan kesalahan. Mengatasi masalah secara bersama-sama dengan pikiran dingin, disertai doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang telah mempersatukan kalian berdua. Itu merupakan suatu solusi yang arif. Ingat, kalian berdua telah menjadi satu, bukan lagi dua. Persoalan suami akan menjadi persoalan istri. Kebutuhan suami juga akan menjadi kebutuhan istri. Ketika istri menderita sakit, suami pun turut merasakan. Ketika suami mengalami sukacita, istri pun turut menikmatinya. Ananda Nanang Agus Widodo, ayah dan ibu berpesan, cintailah istrimu, kasihilah dia sebagaimana engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Jagalah kehormatannya, berilah dia ketenangan dan kedamaian dalam rumah tanggamu. Ananda Yustina Susanti, cintailah suamimu, hormatilah dia sebagaimana selayaknya engkau menghormati junjunganmu. Jagalah kehormatannya, berilah dia ketenangan dan kedamaian dalam rumah tanggamu. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru mudimu. Yakinlah bahwa bahtera rumah tanggamu akan sampai pada tujuan yang indah dan diberkati Tuhan Yesus. Doa restu ayah dan ibu adalah berkat yang sangat istimewa bagi rumah tanggamu. Awali setiap langkah rumah tanggamu dengan doa. Sampai kapanpun kasih dan teladan yang baik dari orang tua tak akan pernah pupus dimakan waktu. Itu akan menjadi bekal dalam perjalanan rumah tanggamu. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kami keluarga juga dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk dapat merayakan acara pernikahan anak kami yang akan dilaksanakan nanti jam 17.00 di Borneo Paradiso, tepatnya di Cafe The King. Demikian sambutan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kepada kedua mempelai dan juga orang tua, dimohon untuk berdiri di depan untuk menerima salam namaste dari undangan. Persilakan untuk berdiri menghadap jemaat. Orang tua juga. Mundur kan?
untuk undangan juga, dan berdiri semua kita sama-sama memberikan salam namaste kepada kedua mempelai dan orang tua. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Terima kasih. Sesi foto secara kita salam namastenya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam foto bersama pendeta dan juga majelis bertugas bersama majelis bertugas di mana? Pendeta dan kedua mempelai dulu. Pendeta bersama kedua mempelai, kemudian nanti orang tua. Pendeta dan majelis bertugas. Pendeta dan majelis bertugas. Ayo, eklesia organis juga ayo. Pak Kamanang ayo kita. Ayo kita aku bilang. Pak Kamanang, Bu Pendeta bersih. Berfoto bersama Bu Pendeta. Olah juga ayo. Pak Kamanang. Baluman Pak sebentar habis ini orang tua.